Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi dengan NIM C0C019020, Prodi D3 Akuntansi angkatan 2019 dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Sebagaimana kita ketahui, pajak penghasilan 25 merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan. Sedangkan besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahun PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Dan apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan apabila yang pertama, WP berhak untuk kompetensi kerugian, yang kedua, WP memperoleh penghasilan tidak teratur, dan yang ketiga, SPT tahun PPh tahun lalu disampaikan setelah awal lewat batas waktu yang ditentukan, dan yang keempat, WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahun PPh, dan yang kelima, WP memberikan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembentukan. Untuk WP badan yang wajib melakukan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Mekanisme penghasilan pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selalu melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga harus melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Untuk pajak masukan dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya yang paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembentulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagai berikut. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Dan yang ketiga, pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah atau paben sebelum PKP dikukuhkan. Dan yang keempat, perolehan BKP atau JKP yang dalam faktor pajak tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Dan yang kelima, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dan yang keenam, perolehan BKP atau JKP penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dalam pasal 16B ayat 3 Undang-Undang PPN. Dan yang ketujuh, pajak masukan yang berkaitan BKP atau JKP yang penyerahannya dilakukan melalui mekanisme pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif. Baiklah, demikianlah hasil materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.